Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diva Syareni. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan pengalaman saya pada masa SMP. Jadi pada suatu hari saya dan teman-teman saya pergi ke sekolah. Jadi kalau misalkan di pesantren saya itu ada istirahat zuhur. Terus saya pergi ke sekolah. Terus saya tuh ini segerombolan berteman dengan kayak circle gitu loh, tapi bukan circle, kayak ya udah segerombolan gitu, pokoknya itu teman-teman dekat semua. Terus habis itu kita berempat belas udah lari-larian sampai sekolah kan asrama ya, pondok. Terus kita lari-larian, ternyata pas jam 7 tepat itu pintu gerbangnya ditutup. Terus habis itu pada kesel karena dikasih dispensasi waktunya itu 30 menit. Jadi 7.30 tuh seharusnya udah bisa masuk, masih boleh masuk. Tapi ternyata nggak boleh masuk. Teman-teman saya pada kesel, teman-teman aku pada kesel gara-gara kan ini belum 7.30, baru jam 7. Terus habis itu akhirnya kita telat, terus dicatat sama kepala sekolah kalau misalkan kita telat. Terus pada nggak terima karena kan itu belum 7.30 juga. Terus habis itu udah akhirnya kita dihukum kayak jalan jongkok gitu-gitu. Terus habis itu udah istirahat zuhur. Udah istirahat zuhur, kita juga udah lari. Nah, kalau masuknya itu 17.40 harus udah ada di 17.40 itu harus udah ada di kelas atau di sekolah. Tapi pas jam 13 itu ternyata udah ditutup gerbangnya, padahal kita udah lari-larian. Aku sama teman-teman aku udah lari-larian, ternyata gerbangnya ditutup. Terus habis itu udah pada lari-larian, ternyata gerbangnya ditutup. Kesel karena belum 13.40, itu masih jam 1. Terus akhirnya kita dicatat. Terus habis itu udah dicatat, terus salah satu teman aku ada yang dipanggil ke ruang kepala sekolah karena dia tuh kayak sering banget telat sholat berjamaah, terus kayak telat sekolah juga, gitu-gitu deh pokoknya. Terus ternyata pas dia keluar dari ruang kepala sekolah, ternyata dia diskors 3 bulan. Itu padahal gara-gara itu doang tuh telat, yang tadi pagi sama yang siangnya. Terus kan kita ber-14 kan telatnya. Habis itu dia keluar dari ruangan kepala sekolah, ternyata di diskors gara-gara itu yang telat tadi pagi sama yang zuhur itu. Padahal kita ber-14, harusnya dihukumnya bareng-bareng tuh 14-14 ya, tapi dia doang yang diskors. Terus dia juga telat berjamaah juga sih, tapi bareng-bareng. Tapi pokoknya kita tuh ber-14, karena ber-14 itu satu kamar gitu kan. Jadi satu kosan gitu, satu rumah gitu. Nah, di dalam rumah itu ada 4 kamar. Jadi ada kamar A, B, C, D. Terus habis itu yang kita nih ber-14 ternyata sering juga telat berjamaah gitu-gitu. Tapi telatnya habis itu langsung dibayar gitu. Nah, habis itu udah tuh pokoknya kita tuh kalau misalkan telat tuh ber-14, karena emang kita tuh satu rumah gitu. Jadi kayak telat, tapi telatnya itu misalkan kita telat, terus habis itu pasti malamnya kita tuh tanya ke wali asrama kita kayak kita ngelakuin kesalahan apa, terus habis itu nanti kita bayar. Kayak kita nulis kosakata bahasa Arab atau bahasa Inggris, atau kayak nyapu ruang asrama guru gitu-gitu. Terus ini pas diskors bingung karena kayak dia tuh cuman di minggu itu dia cuman ngelakuin kesalahan itu telat di pagi sama di siang itu, padahal kita ber-14. Kan kesel ya. Terus orang tuanya dipanggil juga, orang tuanya nangis-nangis tuh karena anaknya nggak ngelakuin kesalahan seberat itu. Sampai kan biasanya kalau misalkan diskors tuh kayak cuman 3 hari, 4 hari atau seminggu gitu, apalagi kan pondokan kan. Terus ternyata diskorsnya 3 bulan, itu kan lama banget. Terus kayak bingung juga nanti, soalnya sebentar lagi tuh kayak mau ujian, luntang-lantung gitu-gitu. Terus akhirnya dimintain keringanan, ternyata nggak bisa. Akhirnya teman aku diskors, terus kita cuman kayak dikasih hukuman tuh bersih-bersih sama nulis kosakata dan hafalin Quran. Itu kenangan paling berkesan karena
sampai sekarang pun kayak masih bertanya-tanya kenapa diskorsa selama itu dan cuman ngakuin kesalahan itu doang, padahal tapi kayak kesalahannya berat banget gitu deh. Jadi itu guys pengalaman yang paling berkesan dan emosi juga, sedih juga, terus ya gitu deh pokoknya campur-campur gitu guys. Jadi pengalaman aku yang paling berkesan itu tadi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.